Pemirsa, kasus pelaporan selebgram yang juga istri dari pesepak bola Pratama Arhan, Aziza Salsya, melakukan perdamaian dengan dua pihak akun yang dilaporkannya ke Barreskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong terkait kasus dugaan perselingkuhan. Dalam jumpa pers dengan awak media di kawasan Senopati, Jakarta Selatan itu, dihadiri dua orang terlapor yakni Andreas sebagai pemilik akun @andreas.tamba dan ibunda dari terlapor N yang bertemu dengan Aziza Salsya untuk minta maaf. Hari ini saya mengucapkan, saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya, dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Sise terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Saya sangat minta maaf sekali dengan ini sebagai salah satu pihak dari keluarga terlapor juga kepada pihak keluarga Aziza. Kami mohon dengan sebesar-besarnya agar dimaafkan. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Dari awal, Mas Andreas, kemudian juga ibu dari termasuk juga saudari N ini melakukan berbagai hal, mencoba menghubungi pihak kami untuk membicarakan secara kekeluargaan. Nah, itikat baik inilah yang hari ini makanya kita berinisiatif untuk mempertemukan dua orang terlapor ini, kemudian dengan Mbak Aziza. Ternyata alhamdulillah Aziza dengan segala kerendahan hati dan kebesaran hati juga memaafkan Andreas dan juga saudari N yang diwakili hari ini oleh ibunya, karena memang kebetulan yang bersangkutan masih di bawah umur. Lantas, apakah untuk dua terlapor yang sudah meminta maaf itu, Aziza akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan atau justru sebaliknya? Mungkin banyak kali ya masih ada komen-komen di luar sana atau DM-DM, tapi saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan, jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Seperti pada pemberitaan sebelumnya, Aziza Salsya telah melaporkan total sebanyak 12 akun yang telah mencemarkan nama baiknya. Sementara ini polisi sudah memanggil beberapa pemilik akun untuk dimintai klarifikasinya, salah satunya konten kreator Jessica Felicia yang telah menjalani pemeriksaan pada Selasa 17 September 2024. Kita laporkan 12 akun. Kita laporkan 12 akun, itu masih ada beberapa terlapor lagi yang masih di dalam proses penyelidikan berlanjut dan tidak ada itikat baik dari yang lainnya. Tentunya akan sesaat lagi ada tersangka yang akan disampaikan oleh Barreskrim Polri. Ya, pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya, lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media dan memilih teman. Sidang perceraian lanjutan antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Rabu kemarin. Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi dan pembuktian dari pihak Kimberly selaku penggugat ditunda lantaran pihak tergugat Edward Akbar belum siap dengan bukti-bukti eksepsi atau bantahan terhadap pokok perkara. Dari tergugat kan yang mengajukan eksepsi, tetapi saat ditanya oleh hakim dari bukti-bukti eksepsi belum siap dari tergugat. Jadi kami dari penggugat pun juga belum bisa membantah dari eksepsi dari tergugat. Jadinya ya walaupun kita sudah siap, bukti sudah kita serahkan kepada hakim. Pak Edward sendiri juga sudah menyampaikan ya beberapa poin-poin yang nanti kita akan siapkan di dalam bukti. Ya mungkin nanti
untuk apapun hasilnya ya tunggu minggu depan karena kan masih proses juga ya, kita lagi menyusun bukti-bukti apa saja yang akan kita sampaikan dalam agenda sidang minggu depan. Di sisi lain, pihak Kimberly Rider sudah menyiapkan segala bukti dan membawa 2 saksi untuk menguatkan bukti tersebut. Salah satu saksi yang dipilih Kim sapaannya adalah ibunya sendiri, Irvina Zainal. Ya tahulah pasti. Ya alhamdulillah anak saya nggak babak belur, nggak hancur. Ya alhamdulillah terselamatkan lah. Itu aja sih. Kalau tadi kita juga sudah siap juga kalau misalnya tadi langsung dilanjut kepada bukti-bukti saksi, kita sudah menyertakan 2 saksi juga tadi dari ibunya penggugat gitu, dan ada saksi lainnya. Sementara itu, terkait dugaan KDRT yang dilakukan Edward Akbar selama hidup bersama dengan Kim, ibu satu anak itu enggan menjawab secara detail. Pas saya mengetahui ini kayak api itu keluar kayaknya. Oh, marah banget saya. Tapi dia depan saya baik depan saya. Tapi ya di belakangnya ya saya tidak tahu. Itu taunya di tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Kimberly juga menyinggung soal mobil baru pemberian pengusaha dan YouTuber John LBF. Diakuinya pemberian mobil tersebut sangat membantu sekali untuk dirinya dan sang anak dalam melakukan aktivitas. Aduh, ini mobilnya sudah ada car seat anak-anak di dalam. Tada, oke. Happy pasti mereka, apalagi anakku yang laki kan emang demen mobil banget ya. Jadi mereka pun kemana-mana juga lebih gampang. Terus kalau mereka mau tidur enak di mobil kan, mobil sendiri gitu. Di lain lokasi, sidang kasus penggelapan uang yang dilakukan mantan manajer Fujian, yakni Batara Ageng, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu kemarin dengan agenda pemeriksaan beberapa orang saksi dari pihak pelapor. Sidang terbuka ini dihadiri oleh Fuji dan keluarganya antara lain Haji Faisal, Dewi Zuriati, Franz Faisal, Fadli Faisal. Terdapat 6 orang saksi yang diajukan Fuji sebagai pelapor. Ya ketemu Batara biasa aja lah. Kenalin Batara Fuji itu gue. Karena kan teman main gue juga. Nyesel banget. Karena gue juga harusnya ngelihat masa lalu dia dalam hal pekerjaan gimana. Karena emang gak semua teman tuh bisa diajak dalam ikut bekerja guys. Jadi kalau teman-teman aja kerja, nggak bisa disatuin ternyata. Bukan, saya kan sebenarnya hubungan kita kan baik aja ya. Ini kan sebenarnya kan anaknya yang dasar awal kita kan baik sama dia. Cuman dia salah gunakan atau salah kepercayaan kita, kan itu aja persoalan. Dalam keterangannya, Fuji mengaku memiliki bukti rincian bahwa Batara mengambil 1,3 M dari 21 agensi brand. Fuji mengetahui dari pengakuan Batara sendiri yang menggelapkan uang Fuji, namun Batara tidak tahu berapa jumlahnya. Menyimpulkan bahwa klien saya, terdakwa Batara itu menggelapkan dana 1,3. Nah, kami mempertanyakan 1,3 itu cara hitungnya dari mana? Kan ini kan ada total 21 proyek. Nah, proyek yang mana yang digelapkan? Ya, semuanya menurut saya sih udah terang, udah jelas. Apalagi setelah diterangkan lagi oleh saksi dari perusahaan. Ya. Sehingga apa yang Puji tadi sampaikan bahwa tidak ada transaksi segala macam. Nah, sekarang kan dibenarkan oleh pihak. Jadi semuanya menurut saya sinkron. Dia udah ada mendapati hukuman. Semoga aja hukumannya sesuai lah. Dan nggak ada lagi orang-orang kayak Batara guys. Oke. Sementara kabar kurang mengenakan datang dari gitaris Slank Abdi Negara yang tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit usai kondisi kesehatannya menurun. Abdi dirawat di rumah sakit sejak 19 September 2024 lalu.
Diungkapkan kakak Abdi, Budi Aceh, perawatan terhadap adiknya itu dilakukan untuk melakukan observasi terhadap kondisi ginjalnya karena Abdi sempat melakukan transplantasi ginjal pada 2016. Jadi hari Kamis 19 September 2024 kemarin itu Abdi dirawat ya, masuk rumah sakit lagi. Sebetulnya sebelum masuk ke rumah sakit sampai hari ini dirawat, itu sebelumnya Abdi udah melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi kan pasca operasi tahun 2016, jadi lebih kurang 9 tahun sampai hari ini, itu kan emang harus diobservasi terus kondisi kesehatannya. Diketahui Abdi terserang autoimun yang secara kebetulan menyerang ginjal cangkokannya. Secara medis, autoimun yang diderita Abdi disebut IgA nefropati. Autoimun itu kalau dalam istilah medisnya itu IgA nefropati gitu ya. Nah ini salah satu bentuk autoimun yang menyerang tubuh, dan kebetulan Abdi yang diserang itu ginjal yang ditransplantasi itu.